Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita yang senantiasa menyertai derap langkah kita dan detakan jantung kita. Nikmat yang gak bisa kita hitung, dan khususnya kita harus banyak-banyak bersyukur terhadap nikmat ilmu, terlebih lagi kalau Allah kasih ilmu yang bermanfaat, ilmu yang melahirkan iman dan melahirkan amal soleh. Ini karena nikmat itu tuh lebih berharga daripada harta dunia, dan para ulama dulu itu mengorbankan dan mengeluarkan harta untuk ilmu dengan senang hati, dengan kebahagiaan tanpa paksaan, karena mereka tahu keutamanya besar. Maka kalau kita bersyukur mendapatkan harta, pertanyaannya bagaimana syukur kita ketika kita mendapatkan ilmu. Al-Imam Ibnul Jauzi pernah menyampaikan nasihat kepada anaknya. Kata beliau, wa'lam ya bunai, ketahuilah wahai anakku, anna abi kana musiran wa khallafa ulufan minal mal. Ayahku itu orang kaya, orang mampu, dan beliau meninggalkan warisan yang banyak ketika beliau wafat. Dan ketika aku balik, semua harta warisanku diserahkan, sejumlah uang dan 2 rumah. Jadi Ibnu Jauzi dapat sejumlah uang dan 2 rumah. Kata walinya, waliul yatim ya di sini berarti, kan beliau belum balik, uangnya dikelola oleh atau dijaga oleh walinya, begitu balik dikasih. Hadhi tarikatu kulluha, ini bagian engkau dari waris, bagian engkau dari warisan ini. Maka aku ambil uang cashnya, washtaraitu biha kutuban min kutubil ilm, maka aku belikan berbagai macam buku, berbagai macam kitab dari kitab-kitab ilmu. Wa bi'tu darain wa anfaqtu thamanaha fi talabil ilm, dan aku jual 2 rumah tersebut lalu aku gunakan untuk menuntut ilmu. Walam yabqa li syai'un minal mal, dan tidak ada yang tersisa dari hartaku. Masya Allah. Kita pikir rumahnya mau dipakai, enggak, dijual rumahnya. Rumah beliau dijual, 1 bukan 2 rumah dijual, dikasih, dan beliau gunakan untuk menuntut ilmu. Nggak ada yang tersisa. Lalu ini closingnya, wa ma dhalla abuka fi talabil ilmi qad, dan ayahmu ini tidak pernah terhina dalam perjalanannya menuntut ilmu. Bayangkan, nggak pernah, artinya nggak pernah hidupnya berantakan, nggak pernah dihinakan orang. Jadi Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah menjelaskan, apa sih yang saya dapat ketika saya habiskan uang itu untuk menuntut ilmu? Saya hidup mulia. Saya bukan terhina sebagai orang miskin, enggak.
saya hidup mulia, Allah tolong, Allah kasih keberkahan, Allah kasih bantuan, Allah angkat derajat saya. Gitu hadirin. Makanya anak-anak dulu tuh punya inspirator. Orang tuanya tuh menginspirasi. Oh gitu ya, Be. Kalau kita mana? Kecuali yang dirahmati oleh Allah. Sebagian kita hanya nyuruh anaknya belajar, tapi dia nggak belajar. Kalau ulama enggak, ayahmu ini keluarin semuanya buat ilmu, dan kalian engkau lihat nggak ada yang rugi, nggak ada yang hancur. Lalu beliau juga sama, wa umuruhu tajri ala sadat, dan perkaranya berjalan dengan lancar. Perkara ayahmu ini berjalan dengan lancar. Lalu beliau menyampaikan firman Allah, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak ia duga-duga. Nah, ini pertanyaan simpel buat kita, apa yang sudah kita berikan, apa yang sudah kita korbankan, apa sumbangsih kita, dan nggak ada ruginya hadirin, karena Allah akan tolong. Ini cerita ayah ke anak langsung. Jadi ini hal yang perlu kita camkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Maka kalau ulama sudah sampai titik jual rumah untuk nuntut ilmu, masa kita istiqomah ikut kajian satu kitab aja nggak bisa? Udah gitu gratis lagi, nggak ada bayar apa-apa. Paling paket internet aja. Itu apa yang udah kita lakukan. Lalu bagaimana jika Allah menghisap nanti pada hari kiamat? Jadi ini yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Allahu ta'ala alam bisawab. Maka bersyukurlah dan mintalah ilmu yang bermanfaat, dan gak ada ruginya hadirin. Hidup di jalan Allah itu gak ada ruginya, dan gak membuat orang tuh sengsara. Dan gak punya uang itu bukan berarti terhina, enggak. Gak punya uang itu bukan berarti terhina, dan Allah kan ganti. Allah ta'ala bisa. Jaga iman kita, dan banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Dan salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kita masuk ke hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma. Hadis yang ke-224. Wa 'ani Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma. Dari Nu'man bin Bashir, semoga Allah meridhai beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nu'man bin Bashir menyampaikan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Nabi SAW bersabda, mathalul mu'minin fi tawaddihim
wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasadi idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahar wal humma. Muttafaqun alaih. Al-Imam An-Nawawi, semoga Allah merahmati beliau rahmatan wasi'ah, rahmat yang luas bagi beliau, orang tua beliau, keluarga beliau, dan semoga Allah rahmati kita semua. Beliau menyampaikan sebuah hadis yang artinya dari Nu'man bin Bashir. Beliau menyampaikan bahwa Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan orang-orang yang beriman, perumpamaan orang-orang yang beriman dalam atau dari sisi atau dalam hal saling mencintai, saling menyayangi, atau saling mencintai, saling mengasihi, dan saling menyayangi, itu seperti satu jasad, seperti satu jasad. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahar wal humma. Jika salah satu anggota tubuhnya menderita sakit, maka seluruh jasad merasakan sakitnya sehingga tidak bisa tidur dan demam, nggak bisa tidur, dan suhu badannya naik. Hadirin, hadirin yang Allah muliakan, sederhana tapi dalam. Mathalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasadi idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahar wal humma. Hadirin Allah muliakan, kita masuk ke pelajaran hadir ini biiznillah. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa perumpamaan kita itu ibarat satu jasad atau satu tubuh. Dan ini menunjukkan lagi-lagi Nabi SAW memberikan sebuah perumpamaan, sebuah analogi yang sangat dalam dan di waktu yang sama sangat simpel, sederhana, semua orang bisa ngerti, tapi dalamnya minta ampun dan kaya akan nilai, kaya akan value. Kan satu jasad, hadirin, satu jasad yang apabila salah satu anggota tubuh merasakan sakit, semuanya berdampak. Bis-sahar wal humma, nggak bisa tidur dan demam. Ini luar biasa, jemaah. Jadi kita ini satu jasad. Jadi ibarat kita tuh kayak satu tubuh, dan di kita di pos masing-masing ada yang jadi tangan, ada yang jadi kaki, tangan juga macam-macam, ada yang jadi jari tangan, ada yang jadi siku, ada yang jadi pergelangan tangan, ada yang jadi mata kaki, ada yang jadi jari-jari, jari-jari juga macam-macam, ada jempol, ada telunjuk, ada jari tengah, ada jari manis, ada yang jari kelingking, ada ruas-ruas jari,
ada yang jadi kulit, itu banyak banget loh. Ada yang jadi rambut, ada yang jadi kepala, ada yang jadi kulit, ada yang jadi lubang hidung. Itu baru yang kita lihat ya, belum dalamnya kita ini, jasad. Itu kasih sayang kita itu sampai seperti itu. Ini perumpamaan yang luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, hadirin, apa yang dimaksud dengan tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim? Kita lihat lagi hadisnya. Kan perumpamaan mukmin dalam hal tawadihim. Tawadihim itu diterjemahkan saling cinta. Wa tarahumihim diterjemahkan saling mengasihi. Wa ta'atufihim itu saling menyayangi. Ini kan terjemahan simpel ya. Coba kita lihat lebih dalam lagi apa yang dikatakan oleh para ulama kita. Kalau kita membuka Fathul Bari karya Al-Imam Ibnu Hajar, salah satu ulama mazhab Syafi'i, kita akan menemukan keterangan yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Abi Hamzah ketika menjabarkan tiga kata ini dalam. Kata beliau itu, beliau mulai dengan tarahum yang tadi apa, saling mengasihi itu, saling mengasihi. Tarahum itu fal muradu bihi an yarhama ba'duhum ba'dan bi ukhuwatil iman la bisababi syai'in akhar. Tarahum itu adalah pada saat sesama orang-orang beriman saling mencintai bi uquwatil iman, disebabkan persaudaraan seiman, satu iman. La bisa babi syai'in akhar, dan bukan karena sebab lain. Itu tarahum, bukan karena sebab lain. Sebabnya dia sayang satu-satunya adalah karena dia saudara saya dalam iman. Dia saudara saya dalam iman. Dan itulah hati orang-orang yang beriman. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 27, وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ تَبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً. Dan kami jadikan dalam hati-hati yang mengikuti beliau rasa santun dan rasa kasih sayang. Jadi pengikut Rasul itu, pengikut Nabi itu punya sifat itu, rahmah dan ra'fah, gitu. Rasa santun dan rasa kasih sayang. Dan yang menyebabkan mereka punya rasa kasih sayang itu karena persamaan iman, karena satu iman, karena bersaudara di atas keimanan. Bukan sebab yang lain. Itu tarahum. Bukan karena dia saudara kandung saya, kakak saya, adik saya,
anak saya, bukan berarti nggak boleh sayang loh ya. Kita lagi bahas hadis ini, jelaslah anak sayang sama orang tuanya dan diperintahkan anak sayang sama orang tua. Tapi perumpamaan satu jasad ini kan ada dari tiga sisi. Tawadihim wa tarahum wa ta'atim. Nah, kita lagi bahas tarahum dalam hadis ini, itu maksudnya apa? Nah, itu berarti sayang karena Allah, sayang karena sama iman. Jadi ketika kita bertemu atau orang ini beriman, walaupun belum kenal, walaupun nggak pernah komunikasi, harus ada rasa sayang sama dia. Walaupun jauh, walaupun hanya dengar aja, gitu loh. Apalagi kalau mereka sedang ditindas, misalnya hadirin, dizolimi. Emangnya kenal secara personal? Enggak. Tapi kita harus sayang karena mereka orang-orang beriman. Bang, lu pernah ke sana? Enggak pernah. Tapi mereka orang-orang beriman. Karena Nabi kita mengatakan seperti jasad. Sebagaimana kita lihat dari sisi lain orang-orang terdekat kita. Mungkin ada sikap-sikapnya yang membuat kita nggak suka. Ada sikap-sikapnya membuat kita nggak nyaman. Tapi karena dia beriman, dia masih punya iman. Ya, tapi lalai di satu sisi, salah di sisi yang lain. Tapi dia pasti punya iman. Maka kita harus sayang sama dia. Dan nggak boleh orang-orang beriman karena kekecewaan pribadi mengalahkan sayangnya karena iman. Karena kalau demikian maka itu sama saja tanpa dikatakan kita meletakkan pribadi kita, kepentingan pribadi kita, nafsu pribadi kita lebih tinggi daripada iman. Karena kalau iman yang lebih tinggi, apapun masalah pribadi kita dengan orang tersebut, kita akan selalu menempatkan urusan pribadi kita di nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7. Dan yang kita selalu tempatkan di nomor 1 adalah iman. Mas, kenapa kamu nggak takziah sama dia? Kan meninggal kemarin. Saya kecewa. Semasa dia hidup, dia sering sekali menyakiti saya. Tapi dia masih beriman loh, Mas. Mungkin dia nyesel di akhir hidupnya, kita nggak tahu. Nggak bisa. Saya kecewa berat. Bertahun-tahun. Kamu bayangin, bertahun-tahun dia sakiti saya. Oh, berarti diri kita lebih tinggi daripada iman. Kalau begitu. Karena kalau iman yang lebih tinggi, nggak bisa kita kalahkan itu. Berarti ego kita lebih tinggi daripada iman. Perasaan kita lebih tinggi daripada iman. Dan perasaan itu lahir dari ego dan hawa nafsu. Makanya nggak pernah bisa sampai ke titik seperti satu jasad. Karena untuk bisa sampai titik seperti satu jasad, kita tuh harus sayang pure karena iman.
lebih tinggi itu. Adapun kalau dia baik, dia santun dan seterusnya, itu bonus gitu. Ya kita sayang juga, alhamdulillah orangnya baik banget ya sama aku. Itu nggak terlarang, itu sangat bagus, itu fitrah. Tapi kalau dilakukan sebaliknya, selama dia masih punya iman, kita harus punya rasa kasih sayang. Jadi baik yang kita nggak kenal, atau mungkin ujian kita dengan orang-orang yang kita kenal. Kita mungkin bisa baik sama orang yang kita nggak kenal, kenapa dia saudara saya dan segala macam, karena mereka nggak pernah punya masalah dengan kita secara pribadi. Bisa jadi ujian kita dengan orang-orang yang berinteraksi dengan kita, lalu kita kecewa dengan dia secara sikap. Sudah bantu dia, kenapa dia nikung dari belakang atau nikung di tikungan terakhir? Sudah bantu dia tikam saya dari belakang. Dia. Ini hal yang perlu kita renungkan. Dan Nabi kita SAW memerintahkan kita seperti satu jasad, mensifati kita seperti satu jasad. Makanya hadirin Allah, kata para ulama ketika membahas hadis ini, mereka menjelaskan bahwa perumpamaan yang dibawakan Nabi SAW seperti satu jasad ini adalah sebuah irsyad, sebuah petunjuk betapa daruratnya keikhlasan dalam diri seorang mukmin. Karena kita nggak akan bisa menyayangi seseorang karena iman terlebih lagi orang itu sudah nyakitin kita, sudah merugikan kita, kecuali kita punya keikhlasan. Kecuali kita orang-orang yang ikhlas. Kalau kita belum ikhlas, tidak bisa. Karena yang akan kita usung nanti adalah ego kita. Yang akan kita usung adalah hak-hak kita. Yang akan kita usung adalah kepentingan kita, bukan keimanan. Bukan keimanan. Khususnya ketika kita dirugikan. Makanya ini tentang keikhlasan. Kenapa sih lo belum bisa terima? Ya gue gak bisa terima gara-gara lo bayangin dia 5 tahun perlakukan gue kayak begitu. 5 tahun. Kita, mas, emang berat mas, dan belum tentu saya bisa juga bersikap bijak kalau diperlakukan 5 tahun demikian. Tapi kalau kita mau jujur, sebenarnya membuat kita gak terima tuh bukan 5 tahun itu, tapi kita belum ikhlas. Itu. Ini bukan saya lebih jago dari Mas loh, tapi kita kan sebagai sesama muslim harus saling dukung, harus saling support, harus saling ingetin. Saya mungkin 3 tahun udah jomplang mas, masih harus ingetin saya juga. Tapi kita kan sama-sama ngaji, kita ingat Nabi SAW bukan 5 tahun mas, 13 tahun. Tapi nggak ada tuh dampaknya tuh, beliau nggak trauma. Yang pernah dapat hadis Nabi SAW, beliau trauma karena 13 tahun dizolimi di kota Mekah.
Ini pentingnya keikhlasan. Ini pentingnya tauhid, hadirin. Ini pentingnya la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Susah banget ya. Susah sih. Semoga Allah jaga kita. Dan yang bicara nggak lebih baik daripada yang mendengarkan. Tapi ini amanat ilmu. Hanya artinya karena iman gitu kita bisa sayang sama orang. Dia nggak pernah ngasih kita, nggak pernah ini, bahkan mungkin dia nyebelin, harus ada rasa sayang. Itu tarahum. Yang kedua, singkat saja kita jelaskan keterangan para ulama. Wa ammat tawaddudu fal muradu bihi tawassul al jalib lil mahabbah kat tazawur wat tahadi. Adapun tawaddihim, kita bahas kata tawaddihim, itu saling mencintai. Yang pertama, saling mencintai. Apa sih artinya tawaddihim? Itu artinya segala upaya, effort, langkah untuk membangun, menghubungkan dan menarik rasa cinta. Jadi untuk menghubungkan, menarik rasa cinta, seperti at-tazawur, saling mengunjungi. Ziarah itu bahasa Arabnya berkunjung. Kalau kita identik, kalau ziarah kubur. Maksud ziarah itu mengunjungi kubur. Jadi ziarah itu artinya mengunjungi. Tazawur itu saling mengunjungi. Tatazawuri wa tahadi, saling mengunjungi, saling memberikan hadiah. Nah, itu. Jadi saling mengunjungi, saling memberikan hadiah itu disyariatkan. Tahadu tahabu, saling memberikan hadiahlah, niscaya kalian akan saling mencintai. Jadi memberikan hadiah, mengunjungi, atau apapun, ini kan cuma contoh aja. Segala upaya untuk membangun rasa cinta, membangun rasa sayang, itulah yang dinamakan tawaddihim. Fi tawaddihim. Jadi seorang mukmin yang satu dengan yang harus berupaya membangun rasa cinta di antara mereka, bukan berusaha menjauh, bukan. Ini hukum asal ya, kecuali ada kasus-kasus khusus, anomali ya, karena darurat, keselamatan dan seterusnya, mungkin orang tuh menjauh. Tapi secara umum kepada orang-orang beriman itu harus bangun hubungan itu perintah Allah, bangun hubungan dengan orang-orang beriman, kasih hadiah, berkunjung, itu hadirin, itu perintah. Karena jasad kita ini nggak akan, atau iman kita ini nggak akan baik kalau nggak sampai di titik ini. Kita nggak akan jadi orang ikhlas. Makanya coba kita mikir, terakhir kita kasih hadiah ke orang kapan? Ada banyak orang nggak pernah lo kasih hadiah. Ada banyak orang tuh kasih hadiah Lebaran nih Pak Ustadz ya. Iya, ini mau lebaran lagi nih jamaah. Berapa hari lagi? Insya Allah Ramadan. Dia bawa 100 hari kan. Masa ngasih ada setahun sekali? Allah kasih rizki sama kita. Ya pantasan aja kita nggak pernah jadi seorang mukmin yang sejati. Kita nggak, hal-hal yang seperti ini nggak pernah kita lakukan.
harus ada upaya. Jadi harus ada PDKT, memang harus ada upaya mendekat kepada orang-orang beriman. Harus ada upaya mendekat kepada ahli ibadah, mendekat kepada ahli ilmu, mendekat kepada guru misalnya, mendekat kepada teman yang berusaha ikhlas, penuntut ilmu. Itu harus ada upaya, bukan nggak enak kan, at-tawasul al-jalib gitu loh. Upaya menarik rasa cinta itu harus dilakukan. Itu tawaddi. Bukan biarlah aku seperti ini aja. Oh enggak, iman Anda ada catatan loh. Orang yang beriman ini seperti satu tubuh, satu jasad. Makanya seringkali nih kita lagi bicara diri kita ini, ya gimana kita bermain di level orang yang membangun hubungan dengan orang yang jahat sama kita, yang zolim kita. Kadang-kadang kita nggak, sama orang yang berjasa sama kita aja kita nggak ingat, hadirin. Orang punya jasa bersama, lupa kita, dan nggak ada upaya untuk membangun, mendekat. Kasih hadiah dan seterusnya, berbuat baik dan lain sebagainya. Nggak kepikiran. Nanti kalau kehilangan baru nyesel. Iya, nyesel ya. Kalau orang itu meninggal baru kita nyesel, kenapa waktu semasa hidupnya saya nggak manfaatkan. Kalau orang itu pergi baru nyesel. Iya ya, karena kita udah sibuk sama diri kita sendiri. Makanya nggak ada upaya untuk itu. Ini yang perlu kita tanamkan. Harus ada upaya mendekat, membangun cinta gitu. Bukan hanya mendekat ini. Tadi kan kita katakan, Ibnu Abi Hamzah mengatakan at-tawassul al-jalib lil mahabbah, membangun hubungan dan menarik rasa cinta. Itu penting. Itu penting. Itu kehidupannya orang-orang beriman kalau berinteraksi itu tadi. Gimana melakukan hal-hal yang membangun rasa cinta, membangun rasa sayang, bukan justru membangun permusuhan, membangun kebencian, membangun konflik. Itu bukan orang-orang munafik, itu orang-orang munafik kan. Kalau kita lihat, ada aja yang orang munafik di zaman Nabi kan itu, ada aja upaya adu domba, ada aja upaya membangun konflik, ada aja fitnah yang dilancarkan. Tapi lihat orang-orang beriman gak ada. Yang ada islah. Yang ada saling berusaha berbuat baik, saling menjaga hubungan kita, hadirin. Yang terakhir wa ta'atuf. Yang terakhir wa ta'atufihim. Apa sih arti ta'atuf? Fal muradu bihi i'anatu ba'dihim ba'da kama ya'tifu thawbu alaihi liyuqawiyah. Ta'atuf itu artinya saling tolong menolong gitu. I'anatu ba'dihim ba'da, saling tolong menolong. Jadi orang-orang beriman itu saling tolong menolong, saling support, saling tolong menolong. Itu maksud ta'atuf. Jadi nggak hanya cukup ya gue sayang sama dia, ya lo tolong dong, kan dia lagi susah sekarang gitu. Dan tolong itu dari dua sisi, hadirin. Bisa sisi secara dunia, dan yang kedua
dan ini jauh lebih penting, jauh lebih berharga dari sisi akhirat. Bisa jadi kita nggak mampu atau nggak bisa nolong dari sisi dunia, ya kita bantu dari sisi akhirat. Nasihat, ajak ngaji, deketin sama ilmu, kasih ayat. Oh, itu jauh lebih, kan satu ayat lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Itu ngebantu orang. Ada banyak orang putus asa, lalu ikut kajian, dengerin belajar, meresapi ilmu, punya harapan besar. Ada banyak orang udah pengen bunuh diri, hadirin. Dan saya tahu beberapa kasus seperti itu, udah pengen bunuh diri udah. Sampai dia ikut kajian. Ya Allah kasih hidayah dan jadi baik sekarang dengan taufik Allah. Itu kan kurang pertolongan apa? Itu pertolongan yang sangat luar biasa. Maka jangan pernah remehkan ilmu. Jangan berpikir pertolongan itu hanya uang aja. Enggak, banyak orang tuh nggak ada masalah dengan uangnya. Atau yang ada masalah dengan uangnya pun lebih bahaya lagi kalau dia punya masalah dengan imannya. Jadi itu yang perlu kita tanamkan. Menolong, saling nolong itu penting. Saling bantu, saling support, saling memberi. Itu hadirin. Nah, makanya kita simpulkan jemaah pelajaran yang berikutnya bahwa itu makanya dinamakan satu jasad. Karena orang kalau udah di level seperti ini seperti berinteraksi dengan sesama anggota tubuhnya. Gitu loh. Kan begitu. Kan kalau kaki sakit, tangan support, hadirin. Dan anggota tubuh kita berusaha membangun kekompakan satu dengan yang lain, saling support satu dengan yang lain, dan menyayangi dengan tulus satu dengan yang lain, gitu. Makanya ini hadits pelajaran besar kepada kita itu tentang nggak bolehnya hasad di antara kita. Hasad itu penyakit, hadirin. Dan itu menabrak keimanan. Justru kalau kita beriman itu kita harus sayang sama saudara kita, bukan hasad. Gak ada ceritanya tangan hasad sama kaki, kaki hasad sama muka. Emang jempol kaki kita pernah komplain sama muka, gue tuh sebel nih sama lo muka, yang dipuji sama orang lo terus, gue gak pernah dipuji. Coba siapa di antara kita yang pernah dipuji jempol kakinya? Gak ada. Justru mungkin sebaliknya, karena mengeluarkan aroma-aroma terapi begitu. Tapi jempol kaki gak pernah ribut sama wajah, gak pernah ribut sama muka, gak pernah iri dengki, gitu. Biasa aja, senang justru. Sebaliknya, ketika kaki ada masalah, wajah support, tangan support. Nah, ini yang perlu kita tanamkan, hadirin. Ini makanya jasad gitu, nggak ada kepentingan, saling dukung, saling dukung. Tangan kiri terluka, tangan kanan sibuk ngobatin. Padahal kita tahu bersama-sama, hadir, semakin semakin mirip skill pihak satu dan pihak lain, semakin banyak kemiripannya ya, itu potensi persaingan dan hasad semakin besar.
Makanya dalam dunia para ulama itu ada catatan khusus tentang kalamul aqran, kritikan antar orang-orang yang satu level, satu satu angkatan misalnya, atau satu jadi satu era, satu level, satu angkatan, yang punya banyak kemiripan. Itu kata para ulama, kalau salah di antara mereka saling mengkritik, dicek dulu, jangan ditelan mentah-mentah, karena seringkali yang terjadi adalah hasad. Maksudnya gini loh, kalau seseorang dapat nilai 98 dalam ujian kimia misalnya, dan dia dapat jadi ranking 2, ranking satunya 9,9, ranking 4-nya 9,8 juga sama, lalu ranking paling buncit dapat nilai 3,5. Kira-kira yang ranking 2 ini peluang besarnya hasad sama siapa? Peluang. Nah, sama yang paling buncit. Kok dia hasad banget sama dia, masa dia dapat 3,5 sih? Mas normal mas. Hasad itu ke yang dapat 9,9, karena bedanya 0,1 doang. Semakin jauh jarak, semakin kecil peluang hasad. Tapi semakin dekat dalam persaingan, dalam ini, semakin besar peluang hasad. Bener kan ya hadirin? Nah sekarang yang paling dekat, paling mirip, skillnya paling hampir sama dengan tangan kiri itu apa? Muka, telinga, kaki. Tangan kanan hadirin, tangan kanan. Atau sebaliknya, tangan kanan cedera, tangan kanan cedera. Kita balik aja biar lebih dalam deh. Tangan kanan cedera, yang paling dekat dengan tangan kanan dari segi banyak hal apa, siapa? Nah, leher. Nah, tangan kiri. Terus yang kedua, tangan kanan dan tangan kiri secara umum diperlakukan sama apa enggak? Sama mayoritas kita. Tangan kanan, tangan kiri diperlakukan sama persis 100% apa enggak? Enggak. Siapa yang lebih dominan? Nah, tanpa sadar loh, tangan kiri itu selama hidupnya itu hidup di bawah bayang-bayang tangan kanan. Gitu. Tanpa kita sadari, tangan kiri itu hidupnya senantiasa dari kecil sampai meninggal itu di bawah bayang-bayang tangan kanan secara umum, kecuali orang yang kidal. Itu pun orang kidal dalam beberapa sisi harus berusaha pakai tangan kanan, seperti makan dan lain-lain. Tapi apakah tangan kiri itu hasad sama tangan kanan? Dan ketika tangan kanan cedera, apalagi cacat, sehingga tangan kiri dapat panggung, apakah tangan kiri bahagia? Ada orang tangan kanannya terluka parah sehingga dia nggak bisa gunakan tangannya lagi, cacat di tangan kanan. Apakah tangan kiri membuat private party? Sekarang waktunya gue tampil, gue udah bosen jadi bayang-bayangan lo, wahai kanan. Sekarang gue diandelin terus. Mau ngapain pasti gue, mau ini pasti gue. Nah, apakah begitu? Enggak. Walaupun seumur hidup loh, seumur hidup ini kita kadang-kadang hidup di bawah bayang-bayangan orang, cuma di kantor, cuma berapa ini seumur hidup di bawah bayang-bayang tangan kanan. Nggak ada tuh, biasa aja. Bahkan ketika tangan kanan sakit, yang mijitin siapa? Tangan kiri.
Kalaupun abis pijit tambah parah, bukan karena niat buruk tangan kiri, tapi tangan kiri nggak ngerti apa-apa, main diurut-urut aja ternyata bengkak. Tapi niat tangan kiri itu niatnya baik. Itulah hadirin. Itu baru. Dan itu nggak ada isu. Saya mau tanya ya, saya mau tanya nih. Ketika tangan kiri kita seumur hidup berada di bawah bayang-bayang tangan kanan, apakah akan mencederai tangan kiri? Nggak ada tuh, biasa aja. Berarti kan yang membuat kita hasad sama saudara kita itu kan syaitan sama hawa nafsu aja. Nggak ada hakikatnya sebenarnya. Nggak ada hakikatnya. Nggak ada hakikatnya. Tangan kiri sebenarnya nggak ada nggak ada isu sama sekali sama tangan kiri. Walaupun dikit-dikit tangan kanan yang dapat panggung. Ini megang mic tangan kanan, tangan kiri di sini. Alhamdulillah kita udah kajian berapa lama nggak pernah tangan kiri buat apa? Buat buat ya buat kudeta gitu misalnya. Tiba-tiba di tengah saya nyusul langsung berantem gitu, terus antum melihat tangan kanan saya berantem sama tangan kiri. Gak ada, biasa aja. Padahal tangan kanan selalu dapat mic tuh tangan kanan, tangan kiri mah santai aja gitu, nggak ada beban. Itulah. Nah ini yang perlu kita camkan. Allah Ta'ala alam bisawab. Saya rasa cukup sampai di sini. Coba kita renungkan. Bahkan itu tadi, kalau ada apa-apa, semua repot, semua sibuk, semua berusaha mengobati. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.